Selamat datang dan kembali lagi di Bisikin aja. Oke, di episode Bisik yang ketiga ini, kita akan membahas tentang pengembangan kreativitas yang cukup unik yang telah dibahas dalam salah satu skripsi mahasiswa pendidikan sejarah. Biar nggak lama-lama, let's check this out. Hari ini udah hadir di sebelahku yaitu Mas Ziki Haniful Iksan. Selamat siang Mas Ziki. Selamat siang. Yang merupakan mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2022. Ini benar Mas Ziki yang ikut Remus itu ya? Betul sekali. Oke. Berkembang di Remus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Ziki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana salamnya Mas Ziki? Salam keberkahan. Salam keberkahan. Baik. Dingin sekali ya vibes-nya di sini. Oke. Boleh diceritakan secara singkat nggak Mas Ziki? Kenapa memilih topik ini untuk ditulis dalam skripsinya? Dan kenapa memilih fokus untuk membahas penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan itu? Ya, terima kasih. Alasan saya sebenarnya untuk mengambil topik di Desa Karangpatihan, yaitu terkait dengan tunagrahita. Jadi pada awalnya dulu tuh di Desa Karangpatihan itu terkenal dengan desa yang sangat miskin pada saat itu di tahun 1960-an. Nah, berkaca dari itu hingga sekarang di tahun 2015 itu masih ada yang penyandang tunagrahita atau keterbelakangan mental. Jadi mereka itu kekurangan di bidang gizinya itu. Nah, dari hal itu kemudian ada saat itu kepala desa yaitu Bapak Eko Mulyadi yang mempunyai inisiasi untuk membuat sebuah program agar para tunagrahita ini bisa diberdayakan. Tak hanya mereka mengandalkan bantuan dari orang lain, namun mereka ini bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Nah, salah satunya yaitu dengan pelatihan batik ciprat. Nah, kenapa kok batik ciprat yang dipilih? Karena batik ciprat ini merupakan pembuatannya itu sangat mudah, yaitu dengan kita menciprat-cipratkan malam atau warna itu ke kain yang akan kita buat menjadi batik seperti itu. Oh, keren banget dan pas banget ya Mas dengan dress code kita hari ini pakai batik. Oke. Lalu aku juga mau tanya nih Mas, apa yang membuat hal ini tuh tertarik untuk dikulik secara historis? Secara kan ini adalah pengembangan kreativitas yang menggunakan batik ciprat gitu ya. Coba boleh dijelaskan. Kenapa sih kok tertarik untuk dikulik? Mengingat di tahun 2015 sendiri kan pendirian dari usaha yang namanya adalah yang dicetuskan oleh Bapak Eko Mulyadi selaku kepala desa saat itu. Nah, programnya adalah Catur Karsa. Catur Karsa ini salah satu programnya yaitu tentang batik ciprat. Nah, batik ciprat ini yang di awal di 2015 ini itu masih programnya lingkupnya masih kecil. Nah, kemudian di tahun 2016 mulai batik ciprat ini mulai diperkenalkan di kancah nasional maupun sampai di tahun 2023 itu sudah diperkenalkan di kancah internasional. Jadi batik yang dihasilkan oleh pengrajin batik yaitu tunagrahita ini dan tentunya didampingi oleh para pendamping. Jadi mereka itu orang-orang tunagrahita ini tidak bisa sendirian untuk membuat batik. Mereka harus didampingi oleh para pendamping agar kalau mereka sendiri memang nggak bisa. Jadi harus ada pendampingan yang langsung dari para pendamping ini. Nah, jadi dari situ kemudian dari 2015 itu mulai berkembang sampai sekarang sampai di tahun 2025. Nah, mereka yang sebelumnya di tahun 2015 ini para tunagrahita ini belum mempunyai penghasilan. Nah, di 2016, 17 sampai di 2025 ini mereka mulai mendapatkan penghasilan entah itu 50.000 per hari atau 75.000 per hari tergantung mereka membuat batiknya itu berapa. Nah, selain itu juga ada berbagai kunjungan-kunjungan dari instansi
baik swasta maupun pemerintah yang mereka juga tertarik dengan karya-karya dari para penyandang disabilitas tunagrahita ini. Selain itu juga kemarin di tahun 2024 kalau nggak 2023 itu pernah Bu Khafifah selaku Gubernur Jatim pernah datang ke Desa Karangpatian untuk melihat bagaimana sih ini para tunagrahita ini bisa berkarya lewat batik ciprat seperti itu. Oh, berarti secara historis itu bagaimana pemberdayaannya dari tahun ke tahun gitu ya, Mas ya. Oke, keren banget di sini. Kan ini skripsi juga kan ya, Mas ya, tugas akhir untuk perkuliahan Mas Ziki selama 4 tahun. Nah, boleh digambarkan nggak satu kata aja skripsi Mas Ziki ini? Boleh, dan alasannya juga. Satu kata yaitu inklusif. Nah, kenapa saya menggunakan kata inklusif? Karena apa ya? Orang saya melihat dari alasan saya, orang-orang tunagrahita ini kan mereka butuh pendampingan intens. Nah, mereka nggak bisa dibiarkan untuk apa ya? Untuk berkarya harus didampingi oleh orang-orang yang peduli akan keterbatasan mereka. Dari keterbatasan ini bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa tentunya kalau dikelola dengan baik seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian skripsi yang agak deep nih, Mas. Karena skripsi ini titik terendah ketika Mas Ziki menulis skripsi ini itu di bagian yang mana dan kenapa, Mas Ziki, kalau boleh dijelaskan? Titik terendah yaitu pastinya semua mahasiswa pasti mengalami, yaitu titik di mana kesulitan untuk kita mencari sumber. Nah, apalagi penelitian saya ini dilakukan di desa. Nah, kebanyakan kalau penelitian yang lainnya kan dilakukan di baik lingkup kabupaten, entah itu lingkup provinsi yang mungkin mereka bisa dapat lebih banyak terkait dengan sumber, baik itu sumber arsip atau sumber dari koran. Nah, kalau dari sumber dari desa ini sangat minim. Nah, kebanyakan saya itu mencari sumbernya itu dari Instagram, Facebook, sama ada beberapa dari koran. Sama juga yang terakhir yaitu wawancara. Nah, wawancara dengan Bapak Kepala Desa yaitu Pak Eko Mulyadi. Nah, kebanyakan kenapa saya mencari di Facebook karena rata-rata masyarakat desa itu biasanya mereka menggunakan Facebook untuk mengupload tentang batik ciprat, tentang berita-berita mengenai batik ciprat tersebut. Dan juga saya juga mencari juga di jurnal-jurnal, baik sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang batik ciprat, baik dari segi ekonomi, dari segi hal-hal yang lain tentunya. Jadi kesulitannya karena cakupannya itu sangat sempit ya, Mas? Ya, betul, sangat sempit seperti itu. Jadi sempat saya itu ketika saya ujian seminar proposal, nah sempat saya itu ditanyai oleh dosen penguji. Nah, ini kan lingkupnya sangat sempit. Apakah nantinya bisa untuk hal ini untuk dijadikan skripsi seperti itu? Dan saya berusaha untuk membuktikannya dan akhirnya alhamdulillah bisa tetap bisa ya. Keren banget Mas Ziki ini. Lalu aku mau tanya lagi nih, Mas. Kan tadi udah dijelaskan nih gimana bimbingannya bersama Bapak dosen, seminar proposalnya. Lalu ada nggak sesuatu yang unik ketika Mas Ziki ini bimbingan dengan Bapak dosen tersebut? Ketika sebelum seminar hasil, nah saya kan untuk bimbingan skripsi. Nah, saat itu ketika saya bimbingan skripsi, nah ada saya ngiranya itu saya sudah mau seminar hasil, tapi ternyata masih ada beberapa revisi-revisi yang harusnya memang saya perbaiki, baik dari typo kalimat. Nah, typo kalimat terus paragraf itu memang penting sekali buat kita memahami dasar-dasar dasar-dasar mengenai kepenulisan dalam skripsi, karena itu pasti akan nanti dikoreksi oleh dosen-dosen. Jadi hal-hal yang kecil pun harus kita antisipasi, betul, kita perhatikan juga. Oke. Untuk bahasan skripsinya keren banget, struggle-nya gimana, lalu prosesnya dengan keren banget untuk Mas Ziki ini. Oke, Mas Ziki, sekarang kita akan masuk ke segmen pertanyaan yang ditanyakan oleh para bisikers di
Di Yuk. question box yang udah kita upload di IG Laboratorium Rumah Sejarah Unesa ya Mas ya. Oke, Betul. pertanyaan yang pertama itu kok bisa kepikiran judul seperti ini? Gimana caranya ya? Menarik banget. Nah, Boleh dijelasin Mas? kok bisa kepikiran judul yang apa tentang batik ciprat? Nah, Mas. sebenarnya saya tuh pertama tuh nggak kepikiran tentang judul batik ciprat. Mengapa sih saya mengambil itu? Karena mungkin yang pertama itu karena dekat dengan rumah saya mengambil judul seperti itu. Nah, yang kedua saya juga melihat sebenarnya bahwasannya ini orang-orang tunagrahita ini mereka kok bisa untuk membuat yang namanya batik ciprat. Nah, sebenarnya gimana sih mereka itu bisa membuat batik ciprat? Nah, berangkat dari hal itulah kemudian saya mulai untuk mencari sumber-sumber baik itu di internet maupun di jurnal. Nah, mulai ketemulah hal-hal yang menjadi urgensi saya untuk meneliti tentang penelitian tersebut. Oke, keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Mas Ziki ya. Apa alasan Mas Ziki berfokus pada topik tersebut? Gitu. Alasannya berfokus pada topik tersebut. Nah, untuk topiknya itu tentang ya tadi pemberdayaan tunagrahita. Nah, topik saya sebenarnya lebih cenderung kepada sosiologi. Nah, karena kan mengangkat tentang sosial masyarakat di Desa Karangpatian. Nah, itu berfokus karena saya lebih senang, lebih expert di bidang sosial, di sosial. Ketika kita tuh ketika mengambil suatu topik dalam skripsi harus sesuai dengan bidang yang kita sukai. Ketika kita mau ngambil, contoh kita mau ngambil kolonial, tapi senangnya kita itu bukan kolonial, pasti kita akan mengerjakan skripsinya akan setengah-setengah. Sulit juga ya Mas? Sulit juga, jadi harus sesuai dengan kesenangan kita, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Mas Ziki. Terima kasih. Itu tadi sudah dijawab oleh Mas Ziki ya Bisikers untuk pertanyaannya. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir dari Bisik episode ketiga kali ini. Boleh diberikan nggak Mas tips gimana bisa mengerjakan skripsi ini berdasarkan pengalaman yang udah dilalui oleh Mas Ziki? Untuk mengerjakan skripsi, saya sebenarnya itu tergolong agak lama untuk mengerjakan skripsi ini, bukan karena pada sumbernya, tapi memang karena kesibukan saya juga. Saya juga ada beberapa kesibukan di semester 7 kan saya seminar proposal di awal semester 7. Nah, itu setelah seminar proposal itu ada beberapa kegiatan baik di UKM di WKI, di Masjid Unesa, terus juga ada kegiatan juga di Remus juga. Jadi ada beberapa mungkin kedistrik sama kegiatan itu. Aktif juga ya Mas Ziki? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah aktif. Ya setelah dari kegiatan-kegiatan itu setelah saya demisioner baik dari UKM maupun dari Remus, akhirnya saya mulai untuk mengerjakan skripsi. Tapi di sela-sela saya ikut UKM, ikut Remus, saya juga tetap untuk mengumpulkan sumber-sumber saya baik dari internet maupun juga langsung datang ke tempatnya, langsung di Desa Karangpatian. Nah, jadi walaupun kita itu ikut organisasi, tapi tetap kita itu harus menyempatkan waktu untuk mengerjakan skripsi. Jangan sampai kita ikut organisasi, tapi skripsi kita malah terbengkalai. Itu malah kewajiban kita utama kan sebagai mahasiswa adalah untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi ketika kita sudah memulai, ya sudah kita selesaikan. Jangan setengah-setengah seperti itu. Karena
skripsi yang bagus adalah skripsi yang sudah selesai. Oke, keren sekali. Berarti tipsnya di sini adalah untuk memilih topik skripsi sesuai dengan kesukaan kita. Sesuai dengan passion. Oke, betul banget. Sesuai dengan passion, jangan lupa Bisikers. Dan juga skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Keren sekali Mas Ziki. Oke, sekarang aku mau Mas Ziki itu untuk memberikan harapan dan memberikan semangat kepada teman-teman kita semua yang sedang mengerjakan skripsi ini juga, Mas. Boleh diberikan? Ya, buat teman-teman mungkin yang mengerjakan skripsi atau angkatan-angkatan yang di bawahnya baik di 23 maupun 2024. Nah, kalian carilah passion kalian, mau mengambil murni atau mengambil pendidikan, kalian carilah yang sekiranya sesuai dengan passion kalian untuk tema dalam skripsi. Jangan ibaratnya terpaksa dengan mengambil tema ini, karena nanti kalian akan pastinya pasti mengerjakannya akan setengah-setengah. Pertama akan setengah-setengah, terus kalian nggak semangat untuk mengerjakannya, seperti itu. Jadi carilah yang sesuai dengan passion kalian. Kalau kita senang dengan tema yang kita angkat, pasti kita akan cepat untuk mengerjakan skripsi seperti itu. Walaupun di samping itu pasti ada kendalanya, baik dalam nanti pencarian sumber maupun dalam baik itu dengan bimbingan Bapak Ibu dosen. Nah, kalau dengan sumber pastinya teman-teman pasti punya banyak relasi, baik dari kakak angkatan 2022, 2021 atau angkatan yang lain. Kalian bisa bertanya dengan kakak angkatan untuk mencari sumber, jangan sungkan untuk bertanya. Bertanya. Oke, kita sudah sampai di akhir episode Bisik yang ketiga ini, dan itu tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Mas Ziki kepada Bisikers yang sedang mengerjakan skripsinya. Jangan patah semengat untuk mencari sumber ya Mas. Betul. Ya. Oke. Karena sumber itu penting sekali. Kalau kita nggak punya sumber, kita mau mengerjakan skripsi dari mana? Sumber adalah kunci. Sumber adalah kunci. Bisa di-highlight Bisikers di situ. Sumber adalah kunci. Oke. Terima kasih Mas Ziki sudah hadir di episode Bisik kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan pembahasan yang tidak kalah bermanfaat juga. Untuk Bisikers, jangan lupa untuk stay tune di akun media sosial kita di Instagram, TikTok, dan Facebook. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Mazik yang terakhir, ojo lali, salam salame. Bisikin aja.